Halo kawan semua, apa kabar? Dengan Hadi di sini dan pada tanggal 14 September 2016 nih ya, saya akan berbicara ya tentang perkembangan ya, update terbaru dunia cryptocurrency. Oke, jadi tema pada hari ini ialah campur aduk. Artinya semuanya lah cryptocurrency yang saya tahu, yang saya pantauin ya. Saya akan memberikan sedikit sebanyak update yang saya ketahui dari luar sana, dan juga seperti biasa sedikit sebanyak spekulasi yang bersifat pribadi. Oke, jadi mohon dilakukan lagi research ya sebelum membuat keputusan finansial apapun. Jadi berhubungan dengan Ethereum, sekarang harganya di 11,96 dolar ya. Semalam sempat nyentuh 12 dolar, oke. Jadi turun sedikit, oke. Dan tentang Ethereum ini saya kemarin ada bikin post ya, post tentang Ethereum. Artikel ini kayaknya 3 hari yang lalu, dan ini banyak loh orang membaca artikel tentang ini ya berbandingkan post-post yang lain. Banyak sekali orang membaca ini. Dan satu hal yang penting ini sebenarnya di ini proof of stake-nya Ethereum ya. Jadi Vitalik mengeluarkan sketsa draft ya. Konsep ya, draft itu artinya konsep ya tentang bagaimana kedepannya proof of stake-nya Ethereum. Dan melihat 4 detik block time ini ya, semua orang sangat sangat gembira ya kalau nengok 4 detik, sangat menakjubkan karena sangat cepat kali ya. Kalau bisa 4 detik ataupun lebih cepat dari ini, berarti transaksinya Ethereum bisa semakin cepat dari yang sekarang, lebih kurang bisa lebih cepat 3 kali lipat lagi. Dan di sini dijelaskanlah genesis time-nya, reward coefficient-nya, number of shard. Jadi berhubungan dengan number of shard ini namanya adalah sharding. Oke, jadi dalam konsep POS-nya Ethereum, dia akan melakukan teknik namanya sharding. Jadi sharding ini bisa saya katakan ide aslinya Ethereum ya. Bahkan Bitcoin mau melakukan sharding untuk mempercepat transaksi dia pun sampai sekarang masih belum ada hasil. Oke, jadi sharding ini sebenarnya contohnya mereka pecah-pecahkan ya, pecah-pecahkan blockchain mereka kepada beberapa section. Oke, jadi 80 ini berarti dia pecahkan blockchain seluruh Ethereum kepada 80 section, dan setiap section itu akan ditugaskan para validator. Oke, jadi kalau sekarang sih para miner, oke, tapi kedepannya dalam proof of stake kita panggil validator. Jadi satu shard itu nggak salah ada 100 validator. Oke, jadi setiap bagian akan ada 100 orang. Oke, 100 orang yang memecahkan transaksi itu, sehingga tidak perlu full node untuk membaca semua blockchain, tidak perlu. Jadi setiap miner, setiap validator tugasnya cuma spesifik area tersebut. Nah, jadi diprediksikan ya, dikarenakan ada 100 validator dan ada 80 shard, jadi diprediksikan bukan diprediksikan, berarti ada 8.000 ya, 8.000 validator yang akan bertugas untuk memvalidasikan transaksinya Ethereum. Oke, segala jenis transaksi termasuk smart kontraknya dan lain-lainnya. Dan para validator ini ya tentu akan mendapatkan reward. Oke, akan mendapatkan reward dari proof of stake-nya. Oke. Nah, jadi setiap 12 jam sekali validator ini akan terupdate. Jadi bukan bermaksud dilimitasi, bukan bermaksud para minernya ini ya dilimitasi ke 8.000, nggak, bisa lebih dari itu, dan hanya 8.000 saja yang akan dipilih secara acak. Oke. Jadi lebih kurang seperti ini ya nanti prinsipnya proof of stake ya, dimana kita bisa mendepositkan Ether, kemudian kita bisa menjadi validator tersebut dan mendapatkan reward. Oke, jadi rewardnya ini Ether yang kita depositkan untuk proses menjadi validator ya, itu akan ditahan mungkin 4 bulan. Kita tidak tahu di sini itu 4 bulan, bisa juga berubah nantinya. Dan tergantung berapa banyak stake-nya. Kalau kemarin kan saya ngomong kan, kita dapat info bahwanya minimalnya 1250 Ether baru kita bisa ikut dalam proof of stake. Tapi ada kabar ya yang mengatakan hanya 65 Ether atau 35 Ether kita sudah bisa mengikuti proof of stake-nya Ethereum dan mendapatkan reward dari fees transaksi. Jadi sangat luar biasa. Kalau makin sedikit, saya rasa makin banyak orang akan mengestakekan ya, akan mendepositkan Ether ya untuk berpartisipasi dalam konsepnya algoritma Ethereum ini. Nah, jadi
proof of stake penuh ya, secara penuh yang akan menggantikan proof of work-nya Ethereum itu mungkin akan terjadi pada tahap terakhirnya Ethereum itu sendirilah ya, yaitu pada proses Serenity. Oke, jadi sekarang Ethereum di fase yang di fase home state, yaitu fase kedua, dan fase ketiga ialah Metropolis. Itu kalau tidak salah saya mungkin akan jadi hybrid ya, akan separuh proof of work, separuh proof of stake. Oke, jadi akan ada hybrid, ada dua jenis miner, dua cara mining. Dan Serenity yang terakhir akan sepenuhnya pindah ke proof of stake. Nah, itu informasi yang saya ketahui. Oke, jadi pada blog ini kemarin juga ada berbicara tentang Anonymous lah, ini hacker ya. Entah kenapa nih hacker sekarang lagi heboh ya, ngomong-ngomong tentang kiamat-kiamat gitu. Dia bilang dunia akan kiamat lah, kemudian akan ada perang dunia ketiga lah, dan akan ngomong dolarnya akan hancur lah di tanggal 27 lah, dan segala macam. Dan itu saya nggak begitu peduliin sih, karena ya setiap tahun pun orang ngomong dunia akan kiamat ya, nanti tahun depan pun orang bilang dunia akan kiamat ya, memang sudah seperti itu ya, ada sensasi yang seperti itu. Tapi yang menariknya ialah Anonymous ini nyebutin Ethereum sama Monero ya dalam video ini ya. Jadi katanya kedepannya ya, ketika dolar sudah collapse ya, dolar sudah tidak bisa digunakan ya sebagai nilai mata duit ya. Jadi katanya orang Amerika akan mulai harus melirik ke alternatif ya, koin alternatif, dan dia sebutkanlah nama Ethereum dan juga Monero. Dia juga nyebutin Bitcoin ya, dia bilang Bitcoin itu transaksinya lambat. Jadi dengan kondisi saat ini yang populasinya cuma 2% Amerika yang menggunakan Bitcoin, itu aja udah nggak dapat menampung. Jadi dia bilang kurang direkomendasi, kurang ideal ya, dia bilang gitu. Tapi saya nggak tahu kan, karena kenapa, karena Bitcoin sekarang mereka lagi berdebat ya, mau menambahkan block size-nya. Jadi kalau memang itu terjadi, benar-benar bisa ditambahkan block size-nya Bitcoin melalui hard fork ya. Jadi Bitcoin ini bisa menjadi cepat kembali ya, bisa menjadi sebuah alat pembayaran cepat ya. Tapi itulah efek sampingnya hard fork. Seperti biasa yang kita ketahui, satu ialah akan terciptakan satu lagi Bitcoin ya, akan ada dua Bitcoin nanti ya, seperti Ethereum akan ada dua Ethereum dan sebagainya. Itu sanalah. Jadi saya terus terang saya tidak memegang Bitcoin ya, tapi saya mengharapkan Bitcoin ini bisa makmur ya. Kenapa? Karena kalau cryptocurrency kita yang ditukarkan ke Bitcoin ya, kalau Bitcoin ini anjlok ya, otomatis nilai kita juga jatuh. Jadi seharusnya saya nggak mengatakan ya yang mana bagus, yang mana tidak bagus dalam dunia cryptocurrency, karena semuanya ini dalam satu kapal ya. Di dunia cryptocurrency, semua cryptocurrency ini dalam satu kapal ya. Jadi kita harus saling mendukung, seharusnya bukan saling menjatuhkan. Oke, jadi ini tentang Ethereum. Kedua tentang Monero ya, Monero sudah membaik ya, dalam harga berapa semalam $12 anjlok sampai $9, sekarang sudah mulai naik kembali. Mungkin ekspektasi hard fork ya, ini mau melakukan hard fork sebentar lagi, mungkin ada sesuatu yang baru. Saya belum ada informasi tentang itu, tapi ya mungkin karena itulah harganya naik kembali. Dan Factom luar biasa ya, kemarin tembus sampai $3,7 tidak salah saya. Dan Factom ini seperti biasalah dipenuhi dengan fundamentalnya sama seperti Ethereum. Kalau Ethereum itu lebih kepada smart contract, pembangunan aplikasi, tapi kalau Factom ini lebih kepada bisnis ya. Jadi mereka datang kepada perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan stock market, oke, untuk mengarsipkan data-data mereka. Nah, jadi Factom ini gunanya apa sih ya? Karena belum saya sebutkan ya dalam video sebelumnya. Gunanya Factom ini ialah orang-orang bisa datang ya, beli Factom, kemudian Factom itu bisa dikonversasikan, diganti kepada namanya entry credit, dan entry credit ini sudah fix ya, harganya di 10 sen. Jadi kalau kamu punya satu Factom ya, sekarang harganya factorin ke sekian banyaknya entry credit yang bernilai 10 sen, fix di harga 10 sen. Oke, jadi dengan satu entry credit itu ya, kita bisa menyetor data-data ya, entah sertifikat tanah kita, entah akta kelahiran kamu ya, kamu bisa setorkan ke dalam blockchain yang tidak bisa diubah oleh sesiapapun, tidak bisa diaudit oleh sesiapapun kecuali kamu sendiri. Kemudian bersifat transparan dan juga tidak bisa hilang, oke? Tidak bisa hilang ya, karena blockchainnya Bitcoin, blockchainnya Ethereum itu sampai sekarang masih ada, tidak ada satu orang pun bisa hack, jadi tidak bisa hilang, jadi tetap akan ada di situ. Jadi Factom ini luar biasanya, dia nggak peduli ya dia tidak terlalu peduli sama marketingnya ya, tidak terlalu banyak heboh-heboh.
Intinya mereka datang ke perusahaan, kemudian tawarin servisnya, perusahaan mau ya menggunakan servisnya seperti kemarin data Yes mengamankan laporan laporan apa namanya laporan stok marketnya ya. Jadi seperti itu mereka datang ke perusahaan menggunakan jasa mereka, dan total supply-nya Factom ini semakin berkurang ya. Semakin banyak Factom yang digunakan ke entry current ya, Factom ini dibakar. Jadi supply-nya sekarang berkurang terus. Jadi inflasinya bisa dibilang nol. Oke, sampai ke M3. Apa itu M3? M3 itu adalah milestone 3. Jadi sekarang Factom di milestone 1. Jadi dia ada 3 fase yang mau dia capai, milestone 1, milestone 2, milestone 3. Nah, sebentar lagi adalah milestone 2. Jadi di milestone 3 nanti mereka akan menumbuhkan namanya federated server. Jadi federated server ini untuk sebagai networknya lah, lebih kurang seperti itu. Aku nggak tahu gimana jelasin, tapi inflasinya tuh ya akan menciptakan inflasi tentunya, karena kalau adanya federal server itu ya akan ada koin Factom yang akan tercipta. Tapi itu di milestone 3 ya, yaitu sebanyak lebih kurang cuma 800.000 sekian aja ya per tahun akan ada penambahan. Tapi balik lagi ya, kalau mereka sudah mencapai milestone 3, saya percaya pada saat itu pasti sudah banyak sekali perusahaan yang datang kepada Factom, oke, untuk melakukan bisnisnya, untuk mencatat rekornya. Ya tau lah, namanya juga data-data rekor ini dari notaris, dari stock market itu nggak ada berhentinya, setiap hari tetap ada yang mau direkor. Nah, jadi bisa jadi nanti ke depannya ya lebih banyak pemakaian daripada supply-nya. Jadi bisa bisa juga tidak menutup kemungkinan inflasinya bisa negatif. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya masuk ke dalam Factom pada bulan Juni kemarin ya, pada saat harganya baru $1. Oke, saya masuk di $1,4 ya pada waktu itu. Sekarang sudah $3 dalam waktu 3 bulan aja. Jadi ini sedang menunggu ekspektasi M2 ya, milestone 2, yang akan segera dilakukan testnet lah dalam beberapa hari ke depan. Mungkin beberapa minggu lagi, saya nggak tahu ya, masih dirahasiakan untuk mengelakkan terjadinya hype ya. Oke, jadi itu tentang Factom. Ketiga tentang Waves. Jadi Waves ini saya mengikuti ICO-nya ya sejak dari kemarin lagi ya, pada saat ICO-nya bermula ya. Saya nggak masuk pada saat dia bermula di hari pertama, tidak. Saya pada waktu join tuh pada minggu ketiga atau minggu keempat ya, pada hampir detik-detik terakhir ya, dan dapat bonus 10%. Oke, jadi terus terang ya, Waves ini ya sesuai dengan namanya Waves ya, seperti ombak ya, maka grafiknya pun kayak ombak ini ya. Jadi naik turun, dan sekarang masih dalam tahap development ya, belum ada full produk yang bisa ditunjukkan ke orang-orang ya. Mereka cuma punya sebuah wallet itu saja, sedangkan semua sistem kerjanya itu masih dalam tahap development. Jadi semalam ya, tidak salah saya, aku sekarang pelupa ya, tunggu aku tengok dulu. Oh ya, 2 hari yang lalu nih saya menuliskan artikel ya tentang tanya jawab yang paling terbaru lah dengan Sasha ini CEO-nya Waves, oke. Ya, tentang bagaimana progres mereka ke depan ya. Jadi ini akan mengambil satu waktu lagi menurut saya, karena banyak lagi kerjaan mereka ya sebelum bisa merilis full node. Bisa jadi di bulan ini atau bisa jadi di bulan depan. Nah, itu saya tidak tahu. Tapi yang saya percayai, kalau benar-benar bisa masuk ke full, bisa terrealisasikan full node nya, itu kedepannya akan banyak lagi ya fitur-fiturnya, seperti asset creation, gateway, desentralisasi trading. Kemudian dia ada rencana mau bikin smart contract juga ya, terintegrasi ke Ethereum dan segala macam. Ini akan menjadi sebuah token yang berbasis bisnis juga ya, seperti Factom ini mempunyai prospek kalau dia benar-benar bisa mencapai janji-janji dia, oke. Karena orang-orang investor banyak yang sudah out dari Waves ya, jual Waves mereka karena nggak tahan sama janji-janjinya yang telat-telat ini. Jadi di sini pun dia jelasin juga ya kenapa dia telat, oke, karena dia coding ulang ya. Dia kan memakai itu namanya Scorex ya, teknologi programming language Scorex. Jadi Scorex ini sebenarnya pun aslinya awalnya itu memang belum production ready, belum ready untuk digunakan. Jadi banyak ya pembetulan harus dilakukan, dan harus nulis kembali ulang dari awal sampai sekarang. Jadi saya sebenarnya ya menunggu ya, menyimpan tokennya. Memang saya ada jual sedikit semalam ya, saya ada jual sedikit lah, nggak banyak, sekitar 10% ya pada saat harganya naik. Karena semalam Waves ini
sempat naik ya, di sini puncak tertinggi ya 17,3 sen. Ya 173 sen ya. Naik, sempat naik dia. Jadi saya jual sedikit karena saya mau beli satu cryptocurrency yang akan saya bahas nanti ya. Jadi ini tentang waves. Oke, next cryptocurrency lain yang saya pegang. Masuk ke Stratis. Oke, jadi Stratis ini menarik. Saya juga mengikuti ICO-nya, dan ICO Stratis ini adalah ICO yang paling sukses yang pernah saya ikuti oke dalam hidup saya sepanjang ini ya. Saya ngikuti The DAO, saya ngikuti Wave, saya ngikuti Stratis, dan Stratis ini paling sukses ya karena saya sudah join, sudah masuk, sudah invest sekian banyaknya. Oke, lalu pas dia masuk ke dalam exchanger itu 2-3 hari ke depan harganya langsung melonjak 4 kali lipat lebih tinggi dari harga modal Stratis. Jadi langsung untung 4 kali lipat. Oke, luar biasa. Dan sekarang harganya sudah di atas dari itu ya, sudah mencecah 6 kali lipat ya, 6 kali lipat, 7 kali lipat dari harga yang semalam. Jadi Stratis ini juga sama, berbasis bisnis sama seperti Wave, sama seperti Factom. Dan Stratis ini dia berhubungan dengan blockchain ya, menyediakan jasa blockchain. Oke, jadi kalau ada perusahaan pengen punya blockchain sendiri, mereka bisa datang kepada Stratis dan bisa menggunakan tokennya dan menggunakan blockchainnya Stratis ini untuk mendukung bisnisnya orang. Nah, seperti itu. Dan kabar terbaru saya dengar mereka akan bekerja sama dengan banyak pihak. Oke, banyak pihak seperti Unity, tahu nggak Unity yang program games ya, yang bikin games. Kan sekarang banyak kalian tengok games kan pakai dengan menggunakan teknologi Unity. Nah, dengarnya dia akan bekerja sama dengan mereka. Jadi Stratis ini adalah sebuah cross sale yang dananya tidak banyak ya. Sebenarnya nggak banyak orang yang invest ke Stratis, itu cuma mengumpulkan lebih kurang 960 Bitcoin saja. Oke, jadi kalau kita dolarkan, kok dolar digenapkan aja lah kayak ke 1000 ya, 1000 kali 600, 600 ya anggap aja, berarti 600 ribu dolar saja dia punya dana awal ya, dan dana awalnya 600 ribu dolar, tapi sekarang sudah bernilai 3,6 juta. Oke, jadi ini luar biasa perkembangannya hanya dengan modal sedikit ya, dengan modal sedikit tapi Stratis bisa berkembang sebegini pesat. Jadi ini saya masih pegang. Terus terang saya sudah menjual banyak nih. Saya sudah menjual banyak sekali token saya pada saat dia udah naik 3 kali, sudah selesai jual. Masih ada, tapi saya masih nyimpan sedikit ya untuk memantau pertumbuhannya gimana. Oke, jadi ini berhubungan dengan Stratis. Dan seterusnya library credit ya. Oke, library credit ini saya tengok, kalau kalian udah bacalah video rekaman saya dulunya, saya sudah berbicara tentang library credit ya, bagaimana strategi saya sudah ngomong ya. Kalau kalian mau dengar lagi kan ke belakang lagi tengok. Jadi library credit ini saya perhatikan harganya masih di antara 16 sen 17 sen ya, kadang naik ya, naik turun lagi, tapi nanti naik lagi ya. Intinya saya tengok dia sekarang stabil ya, nggak di bawah 16 sen. Oke, saya masih megang library credit ya. Dan juga kabar yang terbaru tentang library credit ialah 1 minggu yang lalu saya dapat email. Oke, email tentang terbarunya ini, bahwanya oke, ini ditulisin juga di blognya library ya, bahwanya perusahaan perusahaan investasi namanya Pillar et al. Oke, ini menginvestkan 500 ribu dolar Amerika ke dalam library. Oke, jadi Pillar FC ini adalah perusahaan venture ya. Perusahaan venture itu kayak perusahaan yang memodalin startup gitu loh. Jadi mereka modalin startup lalu menunggu investasinya berkembang. Seperti itu mereka mendapatkan keuntungan perusahaan seperti yang berbasis venture seperti itu ya. Jadi ini dia invest 500 ribu kepada library, dan ini sudah tentulah akan membantu sekali ya. Uang ini pasti akan membantu library untuk secepatnya membuat full produknya ya, full produksinya. Jadi diekspektasikan tahun depan 2017 full produknya sudah dapat digunakan. Ini lumayan yang luar biasa. Dan juga pada bulan ini Windows versi akan dirilis. Oke, memang sudah dirilis, mungkin yang dimaksudkan di sini versi yang lebih bagusnya lagi ya, yang sudah tidak ada bug ya, saya rasa seperti itu. Dan pada akhir tahun ini library akan mulai masuk ke beta apps. Mungkin dia akan mulai
mungkin dia akan mulai melakukan beta lah, peluncuran beta. Jadi orang-orang bisa datang ke sana untuk mulai menggunakan lah aplikasinya. Dan sekarang pun ya terus terang ini sudah banyak orang juga sih menggunakan library ya. Library sudah ada beberapa video-video sudah mulai diupload orang ya, sudah ada ketertarikan saya tengoknya di dalam protokolnya itu. Jadi kalau kalian belum pernah menggunakan library ya kalian bisa gunain sekarang, bisa nyoba sekarang ya, ada videonya sudah saya tunjukin kemarin. Oke, di sini mana dia library ini pengujian platform library net ya, sudah tunjukin kemarin caranya. Dan di sini saja ada ngomong ya di nomor 7 library credit apa tanggapan saya. Oke, jadi saya melihat prospek yang bagus ya, doakan saja yang terbaik. Oke. Dan terakhir ini dia ya, saya jual saya sebagian untuk beli Aeon. Oke, jadi kalau kalian ada dengar video saya tentang Monero, oke, di curhat cryptocurrency 20 saya ada ngomong tentang Aeon, prospeknya gimana. Oke, jadi kemarin saya datang ke Bitcoin Talk, oke. Tanggal berapa nih? Tanggal 11 September ya, saya tanya ya kepada di situnya, is there any development going on in Aeon? Ini nama saya Waniswano. Lalu menjawablah salah satu orang developernya. Dia bilang bahwanya dia sebenarnya adalah sebagian dari core timnya Monero. Oke, jadi dia adalah orang yang bekerja di dalam Monero juga ya. Tapi dia juga merupakan lead developernya Aeon, oke. Dan sekarang Aeon belum ada rilis ya, karena dia lagi fokus mau finalize Monero dulu. Dia mau fokus di penerapan fitur-fiturnya Monero dulu, karena Monero ini kan mau hard fork yang seperti saya bilang kan. Jadi dia mau fokus ke sana dulu. Nanti kalau sudah selesai dia akan balik ke Aeon, kemudian dia akan struktur ulang ya, dan dia akan menambahkan sesuatu yang baru. Jadi ini sesuatu yang menarik ya. Jadi saya melihat ada prospek di Aeon, seperti yang saya katakan kemarin bahwa Aeon belum masuk Poloniex. Oke, dia masih di Bittrex. Oke, kalau dia masuk Poloniex ada potensi dia bisa besar. Oke, sama juga seperti siapa nih? Tunggu, ini ada developernya siapa nih? Mana dia? Aduh, nih ya, Blueberry. Oke, sama seperti Blueberry ya, satu teknologi dengan Monero, satu teknologi dengan Aeon juga ya. Cuman Aeon ini adalah abang-adiknya Monero ya, lebih dekat dengan Monero. Dan ini Blueberry ini sudah masuk ke Poloniex, dan kalian bisa lihat lah harganya lumayan tinggi ya. Lumayan pesat dan mengalami peningkatan yang lumayan. Jadi saya ada invest sedikit Bitcoinnya, hasil wave saya masukin ke dalam Aeon. Setelah saya membaca jawabannya Monero ini ya, core timnya ini. Oke, jadi pas saya masuk itu, tunggu, aku saya nggak tahu tengok dolar ya, 10.000 atau 2 sekian. Oke, sekarang harganya pas saya masuk itu di 17.000. Ya, jadi sekarang sudah melihat ada peningkatan. Oke, jadi saya akan simpen lah, tengok gimana hasilnya. Oke, jadi nggak banyak sih saya masuk ini, cuma sedikit saja. Tapi ya tengok, mana tahu mana tahu bisa berbuah. Oke. Jadi ini saja sih ya tentang update cryptocurrency yang saya ketahui. Dan oh ya, kalau kalian ada mendengar kayak suara bergema ya, nada saya tiba-tiba berubah gitu ya, itu karena faktor internet ya. Kadang kalau saya buka situs, kalau saya ngeklik buka situs baru, itu internetnya lelet, dan saya punya program rekam ini lelet, jadi kadang nada saya itu berubah ya. Jadi ini bukan dibuat-buat ya, bukan tiba-tiba gitu suara saya, itu bukan dibuat-buat, itu karena faktor komputer ini ya. Ya, jadi hari ini agak panjang lebar lah ya merekamnya ini, mungkin ada 20 atau 30 menit. Oke. Jadi terima kasih atas waktunya ya. Dadah, bye.